Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sofyan Diansah dengan NIM 211FI 03026 dari Prodi Anestesiologi kelas A Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun pengertian korupsi adalah penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada dasarnya, korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua adalah penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindak kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga adalah penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi yang berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Yang keempat adalah pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima adalah kerugian uang negara, dan yang keenam adalah gratifikasi. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena faktor internal atau datang dari diri pribadi, dan bisa saja karena faktor eksternal atau datang dari pengaruh luar. Oleh karena itu, bagaimana cara upaya memberantas tindak pidana korupsi? Dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan survei pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan gratifikasi. Dan yang terakhir adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk melibatkan dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye ini sebaiknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, dari mulai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang pertama adalah strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas di kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Yang kedua adalah strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua adalah pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian uang di kancah internasional, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau AVFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang ketiga, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.